Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM E3212029. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang dosennya adalah Ibu Husnul Khotimah, SPMP. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika. Teori etika adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai dan perilaku manusia yang dianggap baik ataupun buruk. Jenis teori. Yang pertama, teori teleologi. Ada dua macam, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Yang kedua, teori deontologi. Yang ketiga, teori hak. Yang keempat, teori keutamaan. Dan yang kelima, teori teonom. Teori teleologi yaitu mengukur baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Teori teleologi terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama, egoisme etis, yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, utilitarianisme, yaitu the greatest happiness of the greatest numbers. Jadi, ukuran baik buruknya tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu. Apakah bermanfaat atau tidak bagi banyak orang. Kritik mengenai utilitarianisme. Ada dua macam, yaitu yang pertama, hanya menekankan tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek spiritual. Yang kedua, mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi keuntungan sebagian besar orang atau mayoritas. Teori deontologi, yaitu teori yang menjadikan dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Teori deontologi mempunyai dua konsep. Yang pertama, imperatif hipotesis, yaitu perintah-perintah khusus yang harus diikut jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Yang kedua, imperatif kategoris, yaitu suatu keharusan yang dilakukan tanpa adanya tindakan suatu syarat apapun. Teori hak, yang dimana hak orang lain adalah kewajiban kita, sama seperti hak kita adalah kewajiban orang lain. Teori keutamaan, yaitu memandang sikap atau akhlak seseorang, yang dimana mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar bisa disebut sebagai manusia moral, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Teori teonom, yaitu karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah, yang maksudnya perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Jadi kesimpulannya, dalam etika masih banyak dijumpai teori yang menjelaskan tindakan, sifat, atau perilaku yang sama dari sudut pandang lain. Dan semua teori etika yang pada awal kemunculannya berdiri sendiri ternyata dapat dipadukan karena sifatnya yang saling melengkapi. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.